Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang kembali di channel Orang Siber Indonesia. Ya, bertemu lagi dengan saya Dindi. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan Over the Wire pada video sebelumnya. Sebelumnya kita telah sampai pada level 10. Nah, setelah sampai pada level 10 dan sudah mendapatkan ini ya, sudah tulis di sini flag yang ada pada level 10 untuk nantinya digunakan ke koneksi SSH ke level 11. Oke, bagi teman-teman yang nonton video ini langsung, jangan lupa ditonton video dari level 1 sampai level 7, level 6, level 7 sampai level 10 supaya semuanya berurutan dan pembelajaran sintak-sintak yang ada, perintah-perintah yang ada itu berurutan. Jadi sesuai apa yang ada di bandit kali ini. Oke, teman-teman, kita masuk ke Over the Wire. Ya, sekali lagi ini sangat cocok. Saya tidak bosan untuk mengulang-ulang, sangat cocok untuk belajar awal-awal bagaimana basic untuk melakukan hacking di sini karena kita belajar dulu perintah-perintah dasar yang akan dilakukan di sini. Perintah dasar Linux ya, kurang lebih. Oke, di sini kita sudah ya, kemarin kita level ini ya yang base 64. Nah, kemarin sekarang kita masuk ke level 11 ke level 12. Oke. Nah, pada level 11 level 12 ini clue-nya itu tersimpan di data.txt juga sama, di mana ada huruf kecil A sampai Z dan huruf besar A sampai Z ini dirotasi sebanyak 13 posisi. Jadi kita coba masuk dulu ya. Kita coba masuk dulu ke koneksi SSH-nya. Kita masukkan password yang ini ya, ini didapatkan di yang kemarin di bandit 10 yang kemarin. Oke, kita copy sudah. Apakah ya betul kita sudah masuk koneksi SSH dari bandit 11 ini di level 11. Maka kita coba bukan cat yes, kita coba ls ya. Ada apa saja ya, betul sudah ada data.txt nya. Kalau kita cat langsung ada apa nih? Ya, kita ada ini. Kalau kita coba ini, tentunya ini bukan ya, karena ini masih dalam rotasi. Sudah di sini jelaskan nih huruf-hurufnya, baik huruf kecil A sampai Z atau huruf A sampai Z itu dirotasi sebanyak 13 posisi. Nah, kita harus membalikan ya, membalikan rotasi ini sebanyak 13 posisi lagi ke semula. Nah, itu caranya ini kita bisa gunakan, bisa pakai perintah TR kalau nggak salah. Ya di sini juga kita ada rekomendasi perintah TR ya. Atau kalau tidak mau ribet ya ada root 9 decoder ya kalau nggak saja. Jadi kita bisa gunakan pihak ketiga ya. Kita ya betul, saya bukan robot. Oke, traktor. Kita pilih dulu. Oke. Nah, kita root 13 decoder ya teman-teman. Ini ada rat13.com. Nah, kita tinggal kopikan file ini atau semuanya, boleh semuanya. Kita kopikan semuanya ke sini. Ke sini kopikan dan hasilnya adalah the password is bla bla bla. Ini yang sudah di decode dari rat13 tadi. Ini bisa dengan cara seperti ini ya. Atau teman-teman juga bisa menggunakan perintah TR. Nah, ini password perintah TR. Bentar. Perintah TR. Kita juga bisa lihat di Wikipedia ya, bisa baca-baca dulu root13 itu apa sih. Nah, perintahnya gimana? Ternyata diputar tuh. Inputnya ABCD, berarti diputar sebanyak 13. 1 2 3 4 5 sampai M itu kan 13 posisi ya. Ini juga 13. Ini juga outputnya 13 juga. Nah, nanti dari itu tuh yang tadinya seperti ini udah dirotasi jadi seperti ini. Nah, kalau kita menggunakan TR berarti kita menggunakan perintah cat data dulu. Kan kalau di cat data txt langsung munculnya seperti ini ya. Nah, makanya kita di cat data.txt. Ini kalau menggunakan perintah TR ya, supaya kita gak usah lihat browser. Tapi ini cara paling cepat yang ini. Yang ini cara paling cepat kita menggunakan platform pihak ketiga. Nah, atau kita bisa menggunakan TR dimana parameternya berarti kan di sini dituliskan A sampai Z ya, A sampai Z. Oke, kita Z berarti kita sekarang huruf kecilnya A sampai Z
Lalu parameter di sini dijelaskan kan dari A sampai M besar, terus M sampai Z, lalu ada A sampai M kecil, lalu N sampai Z kecil. Jadi caranya sama seperti parameter di sini. Berarti kita tuliskan lagi parameternya N sampai Z, atau bisa kebalikannya, bisa apa dulu, kita huruf besar dulu ya. Kenapa N sampai Z? Karena di sini parameternya kan N sampai Z ya. Ini 13. Jadi N sampai Z itu ada 13 rotasi. Nah, oke. N sampai Z, lalu A sampai M, ini posisinya bisa diubah juga sama kita, terserah kita. Oke, lalu kita sekarang huruf kecilnya. Huruf kecilnya berarti N sampai Z juga. Oke, ini dihapus dulu. Oke. N sampai Z dan A sampai M. Oke, di sini kita akan merotasi dari yang huruf besar A sampai Z ini, A sampai Z ini 13 rotasi ke awal, berarti dari N ke Z ditukar lagi 13 kali, A ke M 13 kali juga, itu huruf besarnya, dan huruf kecilnya juga sama. Kita coba enter. Dan the password is ini ya, sama yang ada di row 13 ini, teman-teman. Oke, berarti kita sudah dapat password untuk masuk di Bandit 12. Oke, kita copy terlebih dahulu, kita exit ya. Sekarang kita masuk ke Bandit 12. Oke, Bandit 12. Sip, kita masukkan passwordnya. Oke, dan betul, passwordnya betul. Kita lanjut ke Bandit 12 ke 13. Sama lagi-lagi kan, sama betul. Di level ini kita mencari password ya di data.txt lagi, tapi password itu adalah hackdump yang dari file yang telah dikompresi berkali-kali ya. Udah berkali-kali dikompresi ya. Pada level ini juga kita akan membuat direktori dalam /tmp ini, yang dimana kita bisa menggunakan mkdir buat direktorinya. Contohnya kita membuat mkdir/tmp/dendi misalnya, atau nama kita. Nah, kemudian kita menyalin file yang kita buat tadi dengan cp, dan kita bisa merename file itu. Cara rename dengan mv ya. Nah, ini bisa dibaca juga di sini ya, di hackdump di sini. Oke, kita salah di new tab hackdump. Nah, ini caranya ya, bisa dibaca-baca. Berarti sekarang yang kita lakukan adalah yang betul, ini tingkatnya lebih susah ya teman-teman, karena di sini kita harus melakukan kompresi dulu. Nah, berarti kita baca dulu hackdump-nya ya. Maksudnya melakukan pembuatan. Nah, oke, di sini ya, hackdump hexadecimal view. Oke. Berarti ini di level 12 ke 13. Oke, sekarang kita ikut tes. Jika sudah masuk, kita coba X dulu. Kita coba cek dulu ya data txt-nya. Oke, nah ini maksudnya bentuk hackdump tadi adalah yang ini, hexadecimal tadi. Ini kita nggak bisa baca data ini kan. Datanya ini yang udah dikompresi berkali-kali di sini. Sudah dikompresi berkali-kali, dan tentunya tersembunyi lah datanya. Nah, sama kan sama yang ada di Wikipedia ini, datanya seperti ini. Nah, kita harus merubah data ini supaya bisa dibaca. Nah, caranya tadi udah dijelaskan ya di awal. Caranya kita buat ini ya, buat folder dulu mkdir. Oke, tm/. Oke, ls dulu. Oke, sorry. Oke, sudah. Oke, belum. Sudah. Oke.
ternyata gak bisa dibuka ya teman-teman. Berarti kita cd langsung ke folder tadi. Oke, sudah bisa ya, kita sudah buat seperti yang diminta di sini. Sudah buat. Oke, sorry, di sini sudah buat di folder tmp, lalu folder nama kita. Selanjutnya kita kopikan. Di sini kan kopikan file yang tadi dengan perintah cp data. Oke, berarti kita cd dulu cp data.txt, kita kopikan ke tmp/dnd. Ini tergantung folder teman-teman ya. Oke, sudah kita kopikan, kita masuk ke folder tadi yang udah kita buat tadi. Kita coba ls ya, sudah ada datanya di sana. Selanjutnya kita menggunakan perintah yang ada di sini nih, ada xxd, ada ini. Nah, pasti sekarang untuk melakukan ini berarti kita menggunakan perintah xxd, xxd ya, min r, halo dan min r, berarti oh ya, datanya kita ubah, kita kirim ke dnd file. Ini udah uncompress ya, file. Oke, sudah. Nah, kita sudah punya data dnd file, sudah di uncompress ke sini. Lalu kita coba gunain perintah file untuk melihat data dari dnd file tadi. Oke, nah sudah ada. Jadi gzip compress data, ada data to bin, yang ini juga ada hasil terakhir dimodifikasinya kapan, waktunya kapan, make compressionnya, lalu dari sistem operasi apa dia dikompresi. Oke, karena sudah ada data demikian, selanjutnya adalah kita melakukan di sini mp. Oke, kita akan rename filenya. Dari, kan ini masih berbentuk gak ada ekstensi ya. Nah, kita harus ada ekstensinya supaya ini file bisa di uncompress. Berarti kita mp saja di file ke dnd file, kompresinya berarti ke karena di sini get zip ya, berarti kita ke get.z. Oke, Oke, jadi sudah diubah namanya. Sekarang kita coba uncompress menggunakan perintah get zip ya. Di sini ada juga get zip min d, harus pakai min d juga, berarti file yang tadi .gz. Oke, sudah kita konversi juga. Sekarang kita cek lagi file tadi. Nah, ini sudah dikompres ke bedzip2 ya datanya dengan ukuran 900.000 tadi. Kita harus perlahan, memang ini pusing, nanti kita jelaskan lagi dari awal. Lalu sekarang kita rubah nama lagi, karena ini bedzip2, maka kita akan menggunakan ekstensi dari bedzip2 itu, yaitu bedzip2 ya. Jadi kita ubah nama dnd file tadi menjadi dnd file.bedzip2, karena ini dikompresnya dengan bedzip ya. Oke, kita sudah rubah nama, maka selanjutnya adalah kita lakukan file lagi pada dnd file. Oke, sorry, tanpa bedzip2. Oke, tidak ada ya. Oke, maaf, ada yang terlewat. Ya, benar. Setelah diubah namanya, kita harus bedzip2 dulu. Bukan file ya, tapi bedzip2. Kayak tadi sama. Kalau tadi kan pakai gzip ya, gzip. Nah, sekarang bedzip ya, bedzip2
sorry, bukan spasi, min D juga, min D decompression ya. Oke, sudah. Nah, sekarang baru file dan di file. Nah, sudah ada gzip compresses data 4 bin. Nah, map compressionnya. Nah, sekarang kita masuk ke kita balik lagi ke awal ya, pakai gzip lagi, berarti kita mp lagi dan di file ke dan di file .gz karena pakai gzip ya compress datanya. Oke, sudah, kita coba file. Oke, sebelum file kita pakai gzip dulu, gzip min D ya. Oke, sekarang baru file, isi file, di file. Oke. Nah, sekarang file tersebut sudah berubah menjadi kompresi ke tar. Nah, maka sekarang kita gunakan tar. Nah, ini ada tar ya, dikompresinya ke tar. Maka kalau tar, kita les dulu ya, tuh ada file dendy file tadi. Maka dendy file kita ubah menjadi file tar. Dendy file tar. Kemudian Kemudian setelah diubah menjadi file tar seperti tadi, sama kita pakai perintah tar. Kalau tar pakai xpf ya, xpf. Nggak min di xpf nama file tadi, di file tar, enter. Nah, sudah ada data 5 binnya ya, sudah terlihat di sini, sudah keluar. Nah, maka sekarang yang akan kita lakukan adalah melihat file data 5 bin tadi. data5.bin. Oke, ini masih di tar juga, jadi belum bisa, berarti kita harus merubah namanya dulu dari bin ke tar ya, lupa. Sebelum di file kita harus rubah dulu ya namanya ke tar tadi, berarti mp data5.bin menjadi data5.tar. Baik, bisa kita dekompresi. Sorry ya, bukan kompres tapi dekompres. Oke, sudah. Sekarang kita baru file tar. Oh, sebelum di tar kita belum dekompresnya dengan perintah tar xpf. Oke, berarti mungkin teman-teman yang ada saran, bisa saran lain atau apa, silahkan di komentar ya, untuk sharing-sharing dengan yang lain. Ya betul, ini data 5.tar. Sudah ada data 5 bin, kita dapat data 6 binnya. Kita coba file ya, lihat dalamnya ada apa sih di sana. Data 6. Oke, ini dikompresi lagi menjadi bedzip ya. Jadi datanya menjadi bedzip. Oke, maka bedzip 2, maka kita tadi sama kayak tadi urutannya, berarti kita merubah namanya dulu menjadi bedzip, terus kita mengekstraknya dengan bedzip 2 kalau bedzip, min D, terus nama filenya, lalu terakhir file lagi. Urutannya masih seperti itu teman-teman. Oke, berarti kalau bedzip 2, oke, kita akan merubah dulu nama data 6 bin ini menjadi data 6.bj2. Oke, sudah, berarti kita sekarang bedzip 2. Oke, min D kita dekompres data 6 tadi. Oke, kita file
data 6 tadi. Tuh, data 6 tadi sudah masuk ke tar lagi. Kita balik lagi ke fungsi tar lagi. Nah, itu ya, ini harus sabar di sini. Urutannya sama, urutannya. Jadi kita harus merubah nama lalu mendekompres, kita melihat dalamnya. Dalam yang sudah didekompres tadi ada file apa lagi. Karena tadi di awal ini dijelaskan ini sudah dikompres di berkali-kali gitu. Dan uniknya, susahnya itu kompresnya beda-beda. Kita berarti ini udah tar, kita ubah dulu mp data. Kita sudah dapat tar data 6 nya ya. Oke, data 6 bin ya, data 6. Oke, berarti kita ubah dulu mp data 6 data supaya kita bisa dekompres lagi tar xpf. Ini untuk perintah dekompres tar. Kalau tadi kan min d yang betzip 2 atau getzip xpf ya. xpf data 6 tar. Oke, ada sekarang kita dapat data 8 bin. Nah, data 8 bin ini dikompresi pakai apa sih? Kita cek pakai file data 6. Sorry. Oke, dia bisa berarti file data 6. Oh sorry, bukan data 6, data 8. Oke, di sini kita sudah dapat lagi, ternyata masih dikompres lagi, masih belum ke file yang terakhir, jadi masih berkali-kali dikompres. Kita akan cek lagi dengan getzip ya teman-teman. Berarti kita ubah mp data 8 bin ke data 8.getzip ya. Kalau getzip ya kayak di awal tadi. Oke, kalau sudah berarti kita bukan tar getzip min d data 8. Oke, kita getzip min d data 8, kita file. Oke, sekarang data 8 adalah ASCII text. Ya, berarti kita tinggal cat saja karena sudah ASCII itu. Sudah ASCII, data cat, data 8. Oke, the password is ini. Dengan yang panjang mungkin selama sejauh ini level paling susah dan agak rumit ya teman-teman. Tapi akhirnya kita dapatkan passwordnya untuk masuk ke Bandit 13. Nah, kenapa ini rumit gini? Karena di sini udah dijelaskan ya bahwa file tersebut udah dikompres berkali-kali. Nah, ini diawali di sini kita buat mkdir.mpdnd dulu untuk sebagai tempatnya nanti ya, tempat mendekompresi udah di tempat. Nah, file pertama yang kita temukan data.txt ini ternyata ini tuh udah dikompres gitu, dikompres kita keluarkan ya di sini. Kita keluarkan menjadi dnd file. Nah, lalu file kita coba ini dilihat tentang datanya, ternyata datanya masih dikompresi ya, filenya itu masih dikompresi dengan getzip dari data 2 bin-nya. Maka kita coba untuk merubah namanya menjadi getzz. Kenapa? Karena untuk bisa kita dekompresi dengan getzip tadi. Nah, lalu kita melihat hasil dari file dekompresi masih ada lagi menjadi betzip 2, malah menjadi bervariasi lagi dengan hal yang sama. Maka kita ubah lagi menjadi ekstensi yang bisa dekompres oleh betzip tadi, betzip 2. Nah, kita ubah lagi, ternyata masih dikompresi pakai betzip lagi. Oke, ini salah. Oh ya, ini berarti file. Nah, dan di file tadi, oh ya, di sini harusnya di betzip dulu, dikeluarin dulu. Nah, lalu file dan di file. Nah, maka
ini balik lagi ada kompresi lagi di dalam base zip tadi, yaitu get zip. Nah, dimasukkan lagi, diubah lagi namanya supaya bisa di dekompres pakai get zip tadi, jadi get zip. Kita dapat lagi, kita sekarang tar. Nah, ini yang lebih bervariasi lagi kompresinya, masih dikompresi di arsip dalam tar. Maka kita ubah ke ekstensi .tar, lalu kita dekompres pakai tar. Ada lagi data 5 bin. Setelah kita cek file, ternyata data 5 bin masih berbentuk tar arsip lagi. Masih harus kita keluarkan lagi, maka hal yang sama dilakukan. Kita file data bin lagi, balik lagi masih di dalamnya ada base zip lagi. Maka kita namain lagi sesuai yang bisa dikompresi oleh base zip, yaitu base zip 2. Base zip 2, kita dekompres data ini menghasilkan data 6. Nah, data 6 adalah file tar lagi, ada lagi kompresinya teman-teman. Nah, tar, kita lakukan tar lagi sesuai yang tadi dilakukan, ada perubahan nama, lalu sudah perubahan nama menjadi ekstensi tar, berarti kita dekompres pakai perintah tar ini untuk dekompres tar xpf. Ada data 8 bin, kita cek apakah data 8 binnya ini file teks atau apa, ternyata masih dikomprensi lagi. Dan terakhir, nah ini masuk lagi data 8 bin ini kita ubah menjadi data 8 getz karena jenis kompresinya adalah getz. Maka getz min d data 8.gz menghasilkan file data 8 tadi. Nah, data 8 ini adalah ASCII tag. Nah, kalau udah ASCII tag ini kita tinggal cat aja, dan di dalamnya adalah password untuk level selanjutnya teman-teman. Oke, kita exit. Alhamdulillah kita udah dapat ya. Untuk ini walaupun agak sulit, ini teman-teman ada cara yang lebih mudah, cara yang lebih gampang, silahkan komen ya. Kita exit, kita copy dulu ya passwordnya. Sekarang kita akan lanjut ke bandit 13. Oke, tapi cukup menantang ya. Kita lanjut ke bandit 13. Oke, di bandit 13 tadi. Oke, kita masukkan passwordnya. Oke, sudah masuk ke bandit 13. Nah, oke. Ini sangat berbeda ya dibanding sekarang. Tadi kalau tadi dari level sebelum-sebelumnya itu ada tersimpan di file data.txt, tapi sekarang passwordnya tersimpan di folder atau